Ya, assalamualaikum sahabat Aksi Indonesia. Hari ketiga membangun Kapo R34, mobil Nissan Skyline yang populer sekali itu teman-teman. Dan alhamdulillah seluruh elektrikal yang dibutuhkan sudah komplit. Servonya yang dibutuhkan ternyata 3 dari perkiraan 2 itu sudah ada semua, bahkan berlebih. Kemudian kabel-kabel yang kita butuhkan juga sudah ready, termasuk ini nih, motor kecil yang nanti dibutuhkan untuk sebagai pemutar kipas juga udah dapet. Untuk itu yang pertama terima kasih untuk Om Miki yang masih setia membantuin RCNI ngebangun mobilnya, dan juga terima kasih untuk teman-teman komunitas RC Masuk Pekanbaru yang sudah memberikan part-part yang RCNI butuhkan. Kita langsung lanjut membangun Nissan Skyline R34 dari Capo teman-teman. Yuk, bismillah. Ini div Om ya? Ya, untuk gardan belakang. Tambahin pelumas Om? Sedikit aja. Supaya. Ini gear div belakang teman-teman. Cakep, padat, solid banget. Masya Allah. Divnya itu dipasangin ke mountingnya. Kalau kita nyebutnya rangka mobil ya Om ya. Tapi Om ada lihat nggak nomor rangka atau mungkin di sasis itu seperti ya nomor rangka lah kalau di mobil ya? Belum ada, diperhatiin Om. Kayaknya ada Pak. Harusnya ada, dan itu jadi apa namanya Om? Jadi identitas dari mobilnya, karena kan dia edisi terbatas. Nanti kita cek satu-satu Om. Next adalah pemasangan upper arm atau arm atasnya kawan-kawan, khusus yang bagian belakang ini Om ya, bagian belakang. Dan ini dia lower armnya teman-teman, 2 pieces, ada yang bahannya kayak kuning gini, terus yang magnesium alloy yang silvernya Om ya. Dan ini nanti yang lengket ke sasis. Lagi dibautin Om Miki. Setelah ini adalah pemasangan drive shaftnya kawan-kawan, mirip yang di depan. Tapi kalau yang belakang ini harusnya kiri kanan sama panjangnya ya Om ya. Di tengah. Sebelah-sebelah kita pasangin dulu yang sebelah kanan, nanti setelah itu pasangin yang sebelah kirinya lagi. Steering hub, bukan steering hub. Rear hub. Apa? Rear hub. Hub belakang. Rear. Iya. Udah selesai satu arm teman-teman, komplit sama rear hubnya. Kalau RCNI lebih senang nyebutnya C-hub, karena kalau di RC biasanya C-hub depan. hanya depan aja Om ya. Ini rear belakang, hub belakang. Ya, hub Satu drive shaft lagi sebelah. Tapi karena kita juga udah dengar azan, kita pamit sebentar teman-teman. Silahkan tonton video iklan kami, mudah-mudahan bisa juga nambahin wawasan dan menghibur kawan-kawan semua. Kita sholat Miki ya. Ya, dan ini dia teman-teman video iklan kita kali ini untuk video hari ketiga perakitan Capo Nissan Skyline R34, yaitu kita akan ulas si Traxxas TRX 4M. Insya Allah ini juga belum ada yang review di Indonesia teman-teman. Datangnya sekitar 2 bulan yang lalu di akhir Desember, tapi baru sekarang RCNI bisa buatin videonya. Mobil ini cakep, sama seperti kakaknya si TRX 4 yang sudah sangat familiar di Indonesia. Dan katanya sih Traxxas mengklaim mobil ini punya kapasitas dan kemampuan yang sama dengan Traxxas TRX 4M, hanya aja skalanya lebih kecil karena memang dia ini 1:18 kawan-kawan. Dalam paket pembeliannya kita akan dapetin, pembeliannya itu sekitar 3 jutaan rupiah di marketplace lokal kawan-kawan. Kita akan dapetin satu mobil komplit dengan baterainya itu 7,4 volt 700 mAh, dan langsung ada casannya juga. Casannya ini pakai balance charger yang harus kita hubungkan lagi nanti dengan adaptor
Selanjutnya ini ada remote-nya teman-teman. Remote-nya ini hanya punya pengaturan untuk steering trim, nggak ada pengaturan lain seperti EVC yang kebanyakan di remote Lexus lainnya. Hidup dengan 4 baterai AA, dan pastinya analognya Lexus nggak usah diragukan lah teman-teman ya, kualitasnya ajib. Terus ada juga manual, harusnya ini belum buka sih, tapi harusnya informasinya cukup komplit yang ada di dalam sini. Ada kartu garansi dan toolset. Mana toolsetnya? Nih. Toolsetnya ini 2 kunci L, hanya 2 ukuran, artinya mobil ini cuma punya 2 ukuran baut. Plus ada pembuka mur dan 3 ganjalan shock breaker. 4 sih harusnya ya, ada 4 nih teman-teman. Ada 4 ganjalan shock breaker yang bisa kita pasang supaya nanti springnya lebih rendah lagi kawan-kawan. Itu dulu untuk apa yang kita dapatkan dalam paket pembeliannya. Sekarang kita lihat spesifikasi mobilnya. Dimensi mobilnya, panjang dari depan ke belakang itu dalam senti 26,2, kemudian wheelbase-nya 15,5 dengan tinggi 11,7. Lebarnya sendiri itu adalah 12,4 teman-teman. Ground clearance-nya lumayan, dia di 2,9 cm. Dari luar, hard body merahnya ini, dia tersedia dalam beberapa pilihan warna. Hard body merahnya ini cakep, detail-detailnya komplit kawan-kawan. Gagang pintu, kemudian juga ada spion, rooftop, termasuk juga wiper. Ini wiper depannya RCNI nggak tahu RCNI sangkut di mana, jadi agak nongol dikit. Dan kita lihat di bagian depannya ini dapat kali scale-nya kawan-kawan. Dan walaupun kita harus beli Pro Light kitnya lagi untuk bisa buat lampu depannya ini nyala realistis seperti mobil aslinya, tetap kita mesti dikasih 2 lampu stok yang ada di bumper bawah. Jadi kalau untuk lampu atas ini kita mesti beli lagi nanti, dan itu kalau kita bisa pasangin nyalanya mirip banget sama mobil aslinya. Di bagian belakang kita lihat ada ban spare yang ukurannya masih lebih kecil daripada ban yang terpasang di mobilnya. Juga ada gagang atau panel pintu belakang, logo Ford, artinya dia berlisensi teman-teman. Dan pastinya ini lampu belakangnya ini juga sudah tersedia, tinggal kita nanti pasangin LED-nya supaya dia nyala dan terlihat sangat mirip banget dengan mobil aslinya. Untuk bodinya ini nyaman karena kita nggak pakai body clip apapun, main klep-klep gini aja kawan-kawan. Dan itu lumayan sih daya cengkeramnya. Oke. Ini bagian dalamnya, teman-teman bisa lihat. Rapi pengerjaannya. Kita masuk ke sasis, ini metal kawan-kawan. Sasisnya metal, di elektrikalnya itu ada motor 87T. Kemudian ESC-nya ini teman-teman ECM25, itu 3-in-1. Di situ dia jadi receiver sekalian juga untuk ngaturin lampunya sekalian. Dan baterainya 2 sel 750 mAh. Ini nih yang sedikit riskan kalau RCNI bilang, karena memang konektornya lain sendiri. Balance-nya langsung gabung di sini. Sedikit menyulitkan sih untuk RCNI. Artinya kita terkunci, mobilnya mesti pakai ini terus, atau kita putus dan kita ganti ke baterai lipo yang lain. RCNI belum coba, tapi katanya sih bisa digituin. Untuk servonya ini teman-teman, yang biru di depan ini, servonya udah posisinya itu antara sasis sama ini nih, link, tapi tetap di atas gardan sedikit. Untuk kopel metal, beda sama SCX24 yang sebelumnya pernah RCNI pakai. Ini kopelnya udah metal, linknya plastik kawan-kawan. Ada 4 di bawah dan 4 lagi di bagian atas. Gardan covernya itu plastik, tapi isi dalamnya metal semua. Dan untuk suspensinya dia sudah ada olinya teman-teman. Jadi memang tuh nggak mental-mental kan kayak SCX24 kemarin kan kita giniin tuh langsung ting-ting gitu deh. Ini enggak. Masya Allah cakep nih teman-teman. Apalagi yang belum RCNI kasih lihat ya. Bannya rubber soft compound, lembut, mat Tiren T4. Apa tulisannya teman-teman, kurang lebih sensi juga sepertinya. Tuh, ajib ya. Asik.
Langsung kita coba jalanin teman-teman. Tapi kita sambung dulu ke video perakitan capo di hari ketiga. Dikit lagi kelar. Arm sebelahnya teman-teman. Tinggal Om Iki masukin drive shaftnya. Dan drive shaftnya ini sendiri juga di apa namanya, di semacam dibebat dengan karet. Tujuannya mungkin supaya nggak masuk debu atau pasir ya Om ya. Walaupun memang sebenarnya sayang sih kalau mobil ini dimainkan di tanah nantinya. Tapi ya well sih, kita akan lihat apakah RCNI nanti mainnya santai-santai aja atau mobilnya mau diapain. Harus hidup di Indonesia ya teman-teman ya. Dan teman-teman, kalau tadi dicabut Om Iki dari busanya ini, dia mepet kawan-kawan, dan itu membuat dia sedikit too out. Posisinya sekarang dilonggarin Om Iki biar nanti bannya yang belakang tetap lurus. Karena memang kalau kita lihat di video juga ada jarak dikit di peluratnya ini teman-teman. Kita set aja biar sama. Om Iki pakai kaliper biar ngukur ukuran kiri kanan itu nggak beda. Baut X itu ada di, udah kumpul lagi jadi satu deh Om. Ya, disk atau cakramnya udah kepasang. Yang belakang, depan belakang pakai disk teman-teman. Cakep ya, detailnya memang nggak ada lawan. Masya Allah. Sekarang disknya dan set armnya bakal dipasangin ke sasis. Oh, jadi yang itu tadi memang untuk dudukan suspensi Om ya. Kita tadi mikir ada dua ini di rear hub ini, tuas kaitannya itu buat apa gitu. Ternyata jadi dudukan shock breaker sekalian. Pakai baut E. Ya kita cari Om. Ya, makin kosong kawan-kawan. Udah ada satu tempat yang kosong, yang itu udah dua yang kosong kata Om Iki. Ini juga makin habis, artinya mobil kita hampir selesai ya. Terus pantengin channelnya teman-teman. Tapi Om Iki sama RCNI pamit sebentar, kita makan siang dulu. Dan silahkan ditonton iklan selanjutnya. Dan sekarang kita akan coba mobilnya untuk kita jalankan teman-teman. Untuk itu kita cas dulu baterainya. Baterai 750 mAh 2 sel ini kawan-kawan. Kalau dia nyala, lampunya kedip-kedip hijau merah gini artinya masuk apinya. Dan kalau teman-teman nanti ketemu casan yang ampernya tinggi, di atas 2 ampere, biasanya dia nggak mau teman-teman. Harusnya ini pernah cobakan yang 5 ampere, dia nggak mau. Karena ini memang cas balance-nya ini hanya support untuk 2 ampere aja. Penuh ditandai dengan berhenti kedipnya kawan-kawan, itu tandanya dia penuh. Dan mobil ini saking kecilnya, kita gampang untuk bawa kemana-mana, tinggal masukin ke dalam tas sekalian sama remote-nya, terus kita bisa bawa untuk main ke tempat yang kita inginkan. Yuk. Bantu Papa rekamkan ya Bang ya.
mau main keluar teman-teman, tapi hari hujan, jadi main dalam rumah aja dulu. Dan Ercan udah coba buatkan course atau tracknya ala-ala asli Indonesia, modal-modal lakban doang, plus beberapa koleksi yang dijadiin juga sebagai obstacle-nya. Ini bang, Najib bantu bapak ya? Oke. Bisa bang lewat ini bang? Hujannya lebat bang. Lewat sini ya bang, mana? Oke, coba mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jadi dibantu anak teman-teman. Ya, bismillah. Jatuh lagi. Masya Allah keren. Oke, ini cuma sehelai lakban kiri kanan. Jadi kalau kena angin goyang dia kawan-kawan. Hop, udah naik bannya. Yuk jalan. Ya. Alhamdulillah. Oke, Pak Nadib ikut apa ya? Yang di bawah sini bang. Nah. Sini, aku pegangin dulu, bisa. Oke, bisa bang. Oh, awas nyangkut. Hati-hati. Os, ada rintangan di sana bang. Dapat kameranya, ikut ya, mobilnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini jembatan yang paling panjang. Di bawahnya ada X-Max. Daki. Ya, torsinya dapat banget teman-teman. Asik, Masya Allah. Sekarang kita mau turun lagi Bang Nadi. Sulit nih teman-teman. Bismillah, jangan jatuh. Alhamdulillah berhasil. Kita turun ke sini sekarang Bang Nadib. Ikutin mobilnya. Abang dari sebelah sini. Oke, dapat Bang. Ya dapat. Kita mendaki Bang. Kita mutarin mobilnya dan jembatannya. Ya, asik. Dapat Bang. Terus Bang Nadib. Bang Nadib, Abang muter lagi ke bawah. Kita naik, kita manjatin mobil ini. Dari sini Bang jalannya. Bang ya. Bismillah. Adrenalinnya juga dapat loh teman-teman, main-main gini doang. Licin baterai plastiknya itu dapat. Oke, naik pelan dapat. Sangkut bang, lihat bang, sangkut bang. Belok. Oke, berhasil. Oh, Masya Allah. Sekarang ngiterin mobil rally-nya dulu. Sudutnya 45 derajat teman-teman, seperti yang saya bilang. Dan berfungsi kan di sini. Sekarang kita daki nih bang. Ini juga sulit nih Bang Nadib. Wah, nggak dapat. Halo, aduh, naik lagi. Nyangkut. Oke. Ya, dapat. Bismillah. Alhamdulillah ya Allah. Terus hujannya makin lebat Bang Nadib. Hujannya makin lebat, basah apa? Ya Bang, naik dong. Oke. Naik dong. Aduh, pelan mundur. Aduh, kekencengan. Akhirnya gagal teman-teman. Kita ulang lagi. Yuk. Gagal sekali. Apa bang? Curang nggak, namanya jatuh. Nah, abang mundur. Ikutin. Mundur sini
Awas kena ya jembatannya. Yuk daki. Dua kali gagal Bang Nadif. Tapi yang namanya gagal itu adalah pada saat berhenti mencoba. Kalau gini nggak gagal namanya. Nah, ini namanya disuruh ulang lagi. Yo, berhasil Bang. Jangan kebalik. Dapat Bang. Abang ikutin mobilnya terus. Oke. Pas satu mobil teman-teman. Iya. Dikit lagi menuju finish. Bang dari depan sana. Abang dari depan situ. Iya. Pelan-pelan. Ini juga hanya satu lembar lakbannya. Pelan-pelan, jangan jatuh. Yes. Dan masuk ke dalam Axial S-Check 6 finish. Finish Bang. Ya, dan keraguan kita kejawab sahabat. Tadi Om Miki diskusi memang kalau kita pasangin langsung set diff dan arm bawah belakang ini gampang nggak ya masang as tengahnya? Ternyata sulit. Kenapa sih petunjuknya nggak nyuruh kita pasang itu dulu baru dikunci mati kedudukannya ini? Akhirnya 2 kali pasang nih kawan-kawan. Tapi ya jadi tips kan untuk kita semua bahwa kalau mau masang as tengahnya, couple dan crankshaft tengah itu sebaiknya pasang itu dulu baru dikunci lower arm belakang ini teman-teman. Ya, kembali lagi dengan Ars ini Indonesia dan Om Miki teman-teman. Kita akan pasang knalpotnya lagi kalau gitu. Knalpot Nissan Capo R34 ini sendiri kita cat warna silver kemarin Om Miki ya. Chrome. Warna chrome. Yang di depan nyambung Om ke mesin. Nyambung ya. Bener-bener dipikirin loh teman-teman oleh Capo. Knalpotnya itu instalasinya sampai ke depan ke mesin dia buat nyambung. Masya Allah. Kayak gimana Om bentuknya? Ke dalam situ. Tuh Om ya. Ya. Paling tambahin lem ya Om. Enggak, dia ada bautnya semua. Oke, dikunci dengan baut aja dia kawan-kawan. Cakep. Sekarang Om Miki ngerjain dudukan jok teman-teman untuk interiornya. Ada susunan part plastik di tengah-tengah itu teman-teman yang bisa digerak-gerakin untuk replika handbrake kata Om Miki. Pakai pin dia nyantolnya di bawah sana. Perlu dilem Om nggak? Dia di baut ya. Dan nggak perlu dilem karena memang udah ada baut yang tersedia nanti untuk menetapkan si pinnya nggak kemana-mana. M. Baut M. Joknya mau kita buat satu warna Om? Bebas. Dicat boleh juga. Nggak ada dudukannya Om di sebelah. Atau satu aja ya cukup ya. Ada kiri kanannya, tapi cara masangnya disuruh kayak ini dulu. Oh iya, baru ini Om. Ya. Karena mungkin memang bisa diturun-turunin itu Om ya. Tapi ada bolongnya loh Om. Ada iya. Bolongnya. Kayaknya sih ada tuasnya kalau gitu Om. Improve aja. Yang fungsi yang mana Om? Ini fungsi. Oh ini fungsi. Rem tangan fungsi. Nanti di sini tuas persneling jalan. Ini apa Om? Nggak ada ya? Nggak ada. Terus kursi bisa. Tapi maju mundur nggak bisa Om ya? Cuman dia pakai baut. Dia dikunci langsung Om ya. Ini keluaran pedal yang bisa gerak-gerak. Kalau di videonya Capo itu kawan-kawan, sayangnya nggak ada sepertinya dalam box ini. Artinya itu juga
part opsional yang dibeli terpisah seperti lampu. Ya udah nggak apa-apa, ntar mudah-mudahan bisa di up lagi Om ya. Ya kita udah mulai masangin bannya kawan-kawan. Dan nanti ban ini dikunci dengan 5 baut. Bannya di dalam ada busa Om Iki. Di dalamnya ada busa dan memang belum dimonting atau dilem sama sekali. Jadi kita mesti lem manual sendiri. Kualitas bannya itu sendiri. Ini teman-teman kalau dilihat dari dekat, karetnya tergolong medium kalau yang dipegang. Nggak soft banget, juga nggak hard kali. Dan bahan velgnya ini sama dengan bahan sasisnya, magnesium alloy. Terus seperti yang tadi udah disampaikan, dia lengket ke hub dan disk cakramnya itu dengan 5 baut. Setelah itu nanti dia akan ditutup sama ini. Lalu di tengahnya dibautin lagi Om Iki ya. Itu enggak, dia pakai sistem karet. Main karet. Ya. Dia lengket karena di press pakai karet. Ada o-ring. Oh gitu. Ya, kita langsung cobain aja kawan-kawan. Kita lem dulu bannya seluruhnya, 4-4-nya. Oke, jadi ada karet Om Iki ya. Karet itu nanti fungsinya untuk ngepres ke biar dia di sana padat. Nyabutnya juga hanya ditarik aja Om ya. Ya, pakai baut. Gak maksudnya kalau nyabut yang ini kan seakan-akan dia nutup kan Om. Ya. Tinggal cabut aja. Ini mesti diposisikan sesuai dengan bentuk bautnya. Bentuk apa namanya itu Om? Dia harus ada nih. Tutupan. Oh, ini ada tandanya deh. Di atas bawahnya sama kan Om? Nah gitu tuh. Ini dia ada nanti. Next kita buat lampunya lagi teman-teman. Lampu depan itu udah ada panelnya juga. Putih aja Om ya kalau dia bening ya, kalau depannya. Dan ternyata ada 3. Tadi RCNI kontak sama distributor yang bantu ngirimin ke Indonesia, Om Bahrul Ulum yang punya Ahnaf Store itu teman-teman. Ada 3 part aksesoris dari Nissan Capo R34 ini. 3-tiganya beliau pesan. Nanti kita lihat apa yang RCNI kurang. 3 aksesoris itu kemungkinan besar adalah LED hub kit, kemudian pedal gas dan rem. Satu lagi kira-kira apa Om ya? Oh iya, motor atau fan yang di engine itu teman-teman, yang ada beltingnya. Yes. Pantesan kita nggak ketemu itu di dalam bungkusan boxnya si Capo Nissan R34 ini. Kembali ke lampu. Enggak begitu sulit sebenarnya teman-teman, cuman butuh posisi aja masangnya. Masih bisa lah tangan Om Iki masuk dari gagang pintu yang memang belum kepasang itu. Dia enggak pakai baut. Dan salah satu bagian kesukaan RCNI ini teman-teman, kita sudah mulai masang interiornya. Ya, itu dia. Kalau di video manual sih sebenarnya pemasangan interior ini barengan dengan kita buat apa namanya body. Tapi kemarin karena kita punya beberapa elektrikal yang belum datang, akhirnya Om Iki putusin udah bangun yang bisa disiapin aja dulu. Salah satunya adalah dashboard itu, dashboard setir itu. Kita pasangin servo Savox ya di situ Om ya. Ah iya. Servo steeringnya Savox. Simpel aja Om ya, 2 baut aja dia mainnya Om ya. Tapi udah ada metal yang panjang itu di tengah-tengah Om ya. Biar dia kokoh. Nah dia Om. Jadi di dalam sini. Nah, tidak kelihatan kan? Ini
Untuk lampu belakang teman-teman, idealnya sih kalau kita lihat mobil aslinya kan dia merah ya. Karena memang kita belum punya part LED setnya, kita biarin aja dulu putih. Nanti pada saat itu datang sekalian cat, sekalian bongkar lah kata Om Miki. Itu kuning harusnya. Sarangnya lagi Om, 2 lapis kan sarangnya. Itu baru panelnya di sarang. Ya panel ini yang kita belum punya. Ya wes lah. Proses pemasangan bumper belakang. Ya kita bangun sekarang pintunya teman-teman, luar biasa detailnya. Dari luar untuk gagang pintu, kemudian juga ada replika dari karet yang ada di samping kaca, dan ini dalemannya pas banget, sama banget dengan mobil aslinya. Lampu ini juga bakal nyala nih teman-teman pada saat nanti kita sudah punya LED hub kitnya, dan dia untuk bisa lengket pakai magnet. Ini ada 2 magnet yang belum dipasang Om Miki, yang di dekat body panel kiri kanan itu udah kepasang, yang di pintu belum. Dan yang terakhir ini teman-teman, ini nih 1 2 3, asik, kacanya bisa diturunkan. Keren banget Masya Allah. Dan untuk ngebangun pintu ini teman-teman, kita gabungkan 2 panel metal sama panel plastik yang akan diikat dengan ini yang nanti juga buat pintunya bisa buka. Jadi antara panel plastik sama yang metal itu kita juga harus sisipkan kacanya kawan-kawan. Dan kacanya ini kalau teman-teman perhatiin itu tuh mekanisasinya kayak per aja deh Om ya, dikepitkan kiri kanan, kemudian ada apa Om? Ada slot-slotnya. Jadi ada kayak gelombang-gelombang gitu kawan-kawan, ada slotnya, sehingga pada saat kita tarik ke bawah, kita tekan ke bawah dia bisa turun, dan saat kita tarik ke atas dia bakal naik lagi ke posisi semula. Setelah selesai rakit, tinggal dipasangin ke bodi mobil menggunakan besi putih. Itu belum ada magnetnya Om ya? Belum. Jadi nggak lengket dia. Cakep Om, Masya Allah. Dikasih lem, baru kita masukin magnetnya kawan-kawan. Itu pasang itu. Dan kami lupa teman-teman, kalau magnet itu ada kutub utara, kutub selatan, kita nggak hati-hati tadi, jadi main tempel aja. Sekarang kita harus bongkar lagi karena kita harus buatkan kutub utara, kutub selatan yang nggak di sesama kutub utara atau kutub selatan nggak di satu titik. Karena kalau sama kan dia bakal nolak teman-teman ya. Paksa bongkar dulu nih biar bisa magnetnya dikembaliin. Sekarang kita masuk ke spoilernya teman-teman, udah makin dekat ke ujung selesainya mobil. Itu dia bagian yang plastik hitam ini ditempel dengan lem di ujungnya biar kuat. Baru nanti mountingnya Om Miki itu pakai baut. Mountingnya pakai baut. Mountingnya pakai baut. Masuk dari atas sini dia Om. Tadi saya lihatnya seperti itu. Buat spoilernya di mounting kawan-kawan dengan cara dibautin gitu. Penuh jejak tangan kami teman-teman. Nanti kita poles kata Miki. Dan ini dia bagasi belakangnya. Udah jadi, ada magnet 4 biji, 1, 2, 3, 4 di atasnya. Sekali lagi hati-hati dengan magnet, ada kutub utara dan kutub selatan yang kalau kita buat dia sesama utara dia bakal saling tolak menolak. Oke, mantep banget teman-teman. Detailnya sampai ke belakang ini termasuk tutup itu, lubang kuncinya juga dia sediain. Dan tadi Arjani udah bilang untuk lampu-lampu kita sengaja belum cat dulu sesuai warna mobil aslinya. Kita biarin aja putih. Kita tungguin
LED setnya datang. Setelah itu insya Allah sekalian pasang, sekalian kita bongkar dan cat ulang. Untuk pintu samping juga udah kelar. Kalau ini detailnya luar biasa kawan-kawan, cakep banget. Masya Allah. Udah diselesaikan Miki bagian depannya kawan-kawan. Tadi di bumper ini dipasangin juga jaring-jaringnya. Ini apa sih namanya Om? Drill. Udah diselesaikan Miki, drillnya udah langsung dipasangin. Dan next itu adalah pemasangan untuk radiatornya kawan-kawan. Ya dingin lah mobil ini Om ya, karena udah ada radiator Om ya. Nah gitu nah. Sekarang kita tes waterproofnya kawan-kawan. Tensinya dapet ya. Asik loh. Gak ada lagi yang lebih dalam ya Bang ya? Itu dalam. Gimana yang lebih dalam benangnya? Tuh. Udah nggak tenggelam Bang mobilnya. Kita cari yang tenggelam dulu Bang ya. Ya, dan kita kembali ke video iklannya teman-teman. Si Traxxas TRX 4M Ford Bronco. RCNI udah cobain, katanya elektrikalnya tahan air, dan ternyata benar-benar tahan air teman-teman. Nggak seperti yang biasa kita cobain kemudian ada hang-hangnya. Ini enggak, benar-benar RCNI cobain lama sampai baterainya hampir habis, dia nggak ada masalah walau direndam seperti apapun. Berikutnya yang menjadi perhatian RCNI adalah kemampuan crawlingnya. Kemampuan crawlingnya baik teman-teman, kualitas karet bannya itu mumpuni, tapi ada satu hal yang buat RCNI sedikit keganggu sebenarnya. Kita sulit untuk bisa berbelok sambil ngegas. Entah kenapa kalau kita belokin dulu baru kita gas, itu kadang-kadang nggak mau jalan. Mesti kita gas dulu baru kita belokin, servonya baru berfungsi dengan optimal. Sepertinya ini juga sudah diulas oleh YouTuber luar, dan tentunya ini jadi perhatian teman-teman untuk kita mungkin harus upgrade lagi servonya kalau pengen benar-benar sempurna mobilnya. Lebih dari itu sih, kemampuan crawlingnya itu enak teman-teman. Dan pastinya mobil ini tanpa switch on off kawan-kawan ya, sehingga kalau kita baca di ESC-nya colok aja langsung dan mobilnya langsung menyala tanpa ada lagi tombol on off yang disertakan di mobilnya. Seperti ini teman-teman, dia langsung hidup. Dan terakhir, ini RCNI 2 minggu setelah dicas full, baterai liponya lumayan gembung, tapi untuk durasinya nggak keganggu kawan-kawan, artinya jadi perhatian untuk kita semua. Dan ini dia teman-teman, si Traxxas TRX 4M Ford Bronco. Mobil ini punya banyak potensi untuk kita bisa pakai langsung main tanpa harus banyak khawatir. Kita bisa mainkan dia baik kering ataupun basah, dan yang pasti mobil ini cakep banget teman-teman. Kita sampai di bagian akhir untuk perakitan RC Capo Nissan Skyline R34 teman-teman. Miki udah masuk ke tahap memasang tutup bawah, cover bawahnya ini, yang bagian depan. Ucapin selamat tinggal untuk detailnya teman-teman, karena kita akan tutup dengan cover bawah. Detail-detail knalpot, gearbox masih kelihatan. Dan ini dia teman-teman, RC Capo Nissan GTR 34, satu-satunya di Indonesia. Baiklah sahabat RC New Indonesia, sampai di sini dulu video merakit RC Capo Nissan Skyline R34. Mudah-mudahan video yang udah RCNI tayangkan ini bisa memberi wawasan dan menambah pengetahuan serta menghibur bagi teman-teman semua. Insya Allah nanti pada saat part-part yang datang, baik itu untuk LED, kemudian pedal gas, dan juga untuk fan yang ada di engine-nya, RCNI akan videokan lagi, dan kita akan langsung review juga bagaimana performa RC ini secara utuh. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Jika kalian ingin berlangganan, tekan tombol subscribe yang ada di channelnya, dan insya Allah akan ada lagi video-video lain yang bermanfaat dari RCNI. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.